Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwati fillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang pada malam hari ini telah memberikan kita kenikmatan sehingga bisa berkumpul kembali meskipun melalui virtual atau hanya WA, tidak bisa bertatap muka langsung. Namun kita tetap bersyukur masih bisa saling menyapa ya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat yang senantiasa istiqomah. Akhwat wa ummahati fillah, pada hari ini kita akan bicara atau kita akan membahas salah satu racun hati. Kalau pekan kemarin ketika kita tatap muka, kita sudah pernah membahas bahaya banyaknya bergaul. Kita ingat lagi bahwa dalam kitab Tazkiyatun Nafs ada 4 poin yang dikatakan atau yang dikategorikan sebagai racun hati. Yang pertama adalah banyak bicara, banyak bergaul, banyak makan, dan banyak memandang. Pada malam hari ini atau hari ini kita akan sharing bersama tentang bahayanya banyak bicara. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abadin hatta yastaqimu qalbuh, wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Keimanan seorang hamba tidak akan lurus sebelum lurus hatinya, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lurus lisannya. Dari hadis tersebut jelas bahwa ada hal yang penting dalam perkara lisan, terutama dampaknya terhadap hati kita, di mana dikatakan bahwa segumpal darah itu atau kolbu itu atau hati itu ketika baik maka seluruhnya baik, dan hati itu bisa dicerminkan dari lisan. Maka dalam arti lain, lisan adalah cerminan hati kita. Jika lisan kita tidak baik, maka bisa dipastikan atau bisa jadi hati kita juga tidak baik atau tidak lurus. Dalam sabda yang lain, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an secara marfu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berbanyak kata selain zikrullah. Sesungguhnya hal itu akan menjadikan kerasnya hati, dan manusia yang paling jauh dari Allah adalah pemilik hati yang keras. Jadi hendaknya kita tidak memperbanyak berbicara selain kata-kata yang mengingatkan kita kepada Allah, atau kata-kata baik yang mengingatkan kita terhadap kebesaran Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, barang siapa banyak bicaranya, maka banyak kelirunya. Barang siapa banyak kelirunya, maka banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya. Secara logika, tentu ketika kita banyak bicara, pasti akan banyak kelirunya. Meskipun kadang mungkin kita tidak sadari bahwa apa yang kita ucapkan adalah kekeliruan. Mungkin kita menganggap bahwa apa yang kita ucapkan adalah hal yang biasa, tapi bisa jadi itu menjadi sebab datangnya dosa kepada kita atau datangnya siksa kepada kita, kayak gitu. Jadi kalau kita sedikit bicara, maka kita akan lebih sedikit berpotensi mengucapkan hal-hal yang dusta, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang kotor, atau hal-hal yang Allah tidak sukai. Maka menjadi satu anjuran bahwa menahan lisan atau sedikit bicara adalah hal yang penting dalam menjaga hati kita. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka adalah 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan.
Dalam hadis yang lain dengan maksud yang sama, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi jaminan untuk menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu mulut dan dua paha atau kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Akhwat atau ummahati fillah, hadis ini membuat perintah bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk berbicara yang baik-baik saja dan diam dari selainnya. Pembicara itu hanya ada dua, yang setiap hamba diperintahkan untuknya dan selainnya, yang setiap hamba diperintahkan diam darinya. Jadi ada dua perkara yang memang harus kita ucapkan melalui lisan, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan untuknya dan selainnya, dan diperintahkan diam darinya. Menyambung ketika kita banyak bergaul ya, dari materi kemarin. Kalau kita banyak bergaul, banyak bertemu dengan orang, tentu kita akan banyak berbicara. Banyak waktu yang habis untuk membicarakan hal-hal yang tidak berfaedah. Padahal Rasulullah melarang kita untuk untuk melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Bencana lisan yang paling sedikit mudaratnya adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak berfaedah. Bahkan ketika kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita, atau contohnya bicara tentang sinetron gitu ya, atau mungkin tren fashion gitu, yang itu tidak banyak manfaat untuk kita, bahkan menimbulkan mudarat untuk kita. Kalau kita banyak bicara tentang fashion, tentu keinginan untuk membeli atau membelanjakan harta terhadap hal tersebut lebih banyak kan. Itu tentu tidak berfaedah untuk kita kayak gitu. Dan banyak hal-hal lain yang tidak kita sadari yang ternyata kita banyak bicarakan. Nauzubillah. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi, Rasulullah cukup bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan kebaikan keislaman seseorang jika ia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Al-Hasan juga berkata, di antara yang menghalangi berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ketika ia menganggap kesibukannya dalam urusan yang tidak berfaedah merupakan suatu kehinaan dari Allah Azza wa Jalla. Akhwati fillah wa ummati fillah, Sahal berkata, barang siapa berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna baginya, ia akan terhalang dari kejujuran. Artinya dari berbagai bahaya, banyaknya berbicara yang tadi mengotori hati atau cerminan hati. Kemudian ketika kita banyak berbicara, kita banyak akan berpotensi banyak mengucapkan kekeliruan, bahkan kita akan terhalang dari kejujuran, karena banyak berbicara itu seperti candu ya. Kalau kita banyak ngobrol hal-hal yang tidak berfaedah itu seperti candu. Awalnya mungkin kita biasa saja, lama-lama jadi seru, akhirnya kita membahas hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh kita. Contohnya ghibah, namimah, kemudian tanpa sadar akan keluar kata-kata yang batil. Bahkan ketika kita mendengar satu hal yang tidak kita sukai, kita bisa berkata keji, kemudian berdebat, kemudian mengadu ya, hampir sama dengan mungkin akan dekat dengan namimah, kemudian menyanjung yang berlebihan, mengolok-olok, menghina, dan kemudian kekeliruan lain dalam membicarakan hal-hal tertentu, yang semuanya adalah bencana yang menimpa lisan seorang hamba, yang seterusnya akan merusak hati. Dan orang-orang yang banyak bicara, yang terakhir adalah dia akan kehilangan kebahagiaan dan kesenangan yang ia rasakan di dunia, dan kehilangan keberuntungan dan kemenangan di akhirat. Nauzubillah, akhwati fillah. Kita mungkin bisa melihat orang-orang yang banyak berbicara tidak akan senang, tidak akan bahagia ketika dia berbicara tapi tidak didengar. Maka dia semakin banyak berbicara, orang mungkin semakin akan tidak mendengar dari dia, dan dia akan kehilangan bagaimana
bahagia atau senang dari hidup tanpa banyak bicara kayak gitu, karena itu seperti tabiat mungkin ya, naudzubillah. Kemudian kita akan kehilangan keberuntungan dan kemenangan di akhirat, karena tadi bahwa lisan adalah satu bencana bagi hamba Allah ketika dia tidak mampu mempergunakannya dengan baik. Wallahu musta'an. Baik akhwati fillah, hari ini cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita semakin bisa menjaga diri, semakin bisa membuktikan akhlak keislaman kita, karena kesempurnaan keimanan, kepahaman din atau kepahaman agama kita itu juga bisa dicerminkan oleh lisannya. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, orang yang tidak menjaga lisannya dianggap tidak memahami din atau agamanya. Artinya lisan itu menjadi penting, menjadi akhlak yang penting, yang didengar oleh orang, yang dilihat oleh orang. Bagaimana kita berbicara di depan umum, bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita, itu akan tercermin bagaimana hati kita, bagaimana kepahaman kita tentang agama. Ya akhwati fillah, afan minkum, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.